Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam semangat. Bagaimana kabar kalian semua? Aku doakan semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 5 yang hebat, pada kesempatan kali ini Pak Agung akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas 5 tema 6, subtema 2 pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pemetaan kompetisi dasar tema 6 subtema 2 pembelajaran 5 terdiri dari Bahasa Indonesia, SPDB, dan IPA. Untuk pembelajaran 6 terdiri dari Bahasa Indonesia, IPS, dan SPDB. Tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Baik anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi hari ini dari Pak Agung? Jika kalian sudah siap, mari anak-anak kita bersama-sama untuk belajar dan menyaksikan penjelasan Pak Agung mulai dari awal sampai akhir nanti, karena di akhir pembelajaran nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan. Selamat menyaksikan. Tahukah kamu perpindahan kalor atau panas apakah saat kita berada di dekat api unggun? Perpindahan panas atau kalor jika kita berada di api unggun adalah perpindahan kalor secara radiasi. Perpindahan kalor secara radiasi. Bagaimana panas matahari dapat sampai ke bumi? Kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi karena udara yang terdapat dalam atmosfer termasuk konduktor yang paling buruk. Karena dari matahari pun tidak dapat menghantar secara konveksi karena antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak menghantarkan kalor. Berikutnya, jadi kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara. Tadi bagaimana panas matahari dapat sampai ke bumi. Perpindahan kalor secara radiasi. Coba perhatikan anak-anak gambar yang di tampilan ini. Proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan radiasi. Dapatkah kamu memberikan contoh lainnya perambatan kalor secara radiasi? Mari anak-anak supaya lebih jelasnya perhatikan penjelasan berikut ini. Contoh perpindahan kalor secara radiasi. Nah, di sini ada anak-anak sedang berkemah. Nah, biasanya kalau kita berkemah itu berada di pegunungan anak-anak, untuk menghangatkan tubuh kita akan mendekat di dekat api unggun. Badan akan terasa hangat bila berada di dekat api unggun. Contoh yang kedua anak-anak, yaitu menetaskan telur dengan bantuan panas dari lampu. Di sini adalah cara menetaskan telur dengan bantuan lampu. Nah, dari lampu itu panasnya akan membuat telur-telur itu menetas. Berikutnya, contoh perpindahan kalor secara radiasi yaitu pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Contoh berikutnya yaitu, nah di sini ada benda berwarna hitam. Apa yang kalian rasakan ketika memakai baju berwarna gelap atau hitam tersebut? Tentunya kamu akan cepat merasakan gerah, bukan? Mengapa demikian? Nah, pernahkah kalian pergi ke luar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam? Apa yang kamu rasakan ketika kamu keluar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam? Badanmu akan terasa panas. Hal ini disebabkan warna hitam merupakan penyerap kalor radiasi yang paling baik. Sebaliknya, pada malam hari, orang yang memakai baju hitam merasa lebih dingin daripada orang yang menggunakan baju putih. Tahukah kamu mengapa hal ini dapat terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena pakaian yang berwarna hitam menyerap kalor yang dikeluarkan tubuh. Jadi berbeda anak ya.
Jika siang hari, apabila kita menggunakan pakaian yang berwarna hitam, maka akan dapat menyerap panas sehingga kita menjadi lebih gerah dan kepanasan. Sebaliknya, pada malam hari, jika kita menggunakan pakaian hitam, malah akan menjadi lebih dingin karena warna hitam menyerap kalor yang dikeluarkan tubuh kita. Berdasarkan penjelasan tersebut, mari kita jawab pertanyaan berikut. Apakah yang dimaksud dengan perpindahan panas secara radiasi? Jawabannya yaitu radiasi adalah proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara. Apakah perbedaan utama perpindahan panas secara radiasi dengan perpindahan panas secara konveksi? Perbedaannya adalah jika perpindahan panas secara radiasi tidak memerlukan zat perantara. Sebaliknya, jika perpindahan panas secara konveksi memerlukan zat perantara. Apa perbedaan utama perpindahan panas secara radiasi dengan perpindahan panas secara konduksi? Perbedaannya adalah panas secara radiasi tidak memerlukan zat perantara, sedangkan konduksi memerlukan zat perantara berupa benda logam. Jelaskan paling sedikit 3 contoh perpindahan panas secara radiasi yang kamu ketahui, yaitu api unggun, panas dari api kompor, panas matahari sampai ke bumi. Nah, perhatikan anak-anak, di sini ada percakapan antara Dayu dan Siti. Dayu, terima kasih ya sudah mengajariku beberapa gerakan tari Bali termasuk pola lantainya. Kemudian Dayu menjawab, sama-sama Siti, saya juga senang kamu mau tahu lebih banyak tentang beberapa tari daerah dari daerah tempat asalku. Ini sebuah lukisan penari pendet untukmu Siti. Tari ini merupakan salah satu tari khas dari Bali yang memiliki makna dan tujuan tertentu. Pasti kamu ingin tahu lebih banyak tentang tari ini kan? Kemudian Siti menanggapi, tentu saja Dayu, terima kasih sekali untuk lukisannya. Kamu memang teman yang baik. Itu tadi adalah percakapan antara Dayu dan Siti. Cara meringkas bacaan. Yang pertama, bacalah sumber bacaan yang akan diringkas. Kemudian, tuliskan informasi penting dari teks tersebut. Lalu, masukkan informasi penting bacaan ke dalam ringkasan. Kemudian, baca kembali hasil ringkasan dan periksa kelengkapan informasi penting bacaan. Itu tadi adalah cara meringkas bacaan. Mengenal tari pendet dari Bali. Tari pendet merupakan salah satu tari tradisional Bali yang sangat populer. Lahirnya tari pendet berawal dari ritual sakral Odalan di pura yang disebut dengan Mamendet atau Mendet. Mendet dimulai setelah pendeta Hindu mengumandangkan mantra dan setelah pementasan topeng Sidakarya. Tari ini dipentaskan secara berpasangan atau secara massal dengan membawa perlengkapan berupa bokor, sesajen, dan bunga. Pendet disepakati lahir pada tahun 1950. Tari pendet ini masih tetap mengandung kesan sakral dan religius meskipun dipentaskan di sebuah acara yang tidak berhubungan dengan kegiatan keagamaan. Pada tahun 1961, Iwayan Berata memodifikasi tari pendet hingga menjadi tari pendet yang sering kita saksikan sekarang. Beliau juga menambah penari pendet menjadi 5 orang. Setahun kemudian, Iwayan Berata dan kawan-kawan menyajikan tarian pendet massal yang ditarikan oleh 800 orang penari untuk ditampilkan di Jakarta dalam acara pembukaan Asian Games. Kemudian pada tahun 1967, koreografer dari pendet modern Iwayan Rindi mengajarkan dan meneruskan tarian pendet kepada generasi muda. Selain pendet, beliau juga mengajarkan dan melestarikan tari Bali lainnya kepada keluarganya maupun lingkungan di luar keluarganya.
Tari pendet menceritakan tentang dewi-dewi kayangan yang turun ke bumi. Biasanya tari pendet ini dibawakan secara berkelompok atau berpasangan oleh remaja putri. Para penari pendet berbusana layaknya penari upacara keagamaan. Setiap penari akan membawa sesaji berupa bokor yang di dalamnya terdapat bunga warna-warni. Pada akhir tarian, bunga ini akan ditaburkan ke tamu undangan sebagai sebuah simbol penyambutan. Tari pendet menggunakan pola lantai yang sangat sederhana dibandingkan pola lantai tarian Bali lainnya. Tari pendet hanya menggunakan pola lantai berbentuk huruf V, pola lantai lurus, dan pola menghadap ke samping kanan dan kiri. Seperti halnya tarian tradisional kebanyakan, pola lantai pada tari pendet tidak memiliki makna khusus. Tidak seperti tari Bedayana dari Yogyakarta yang memiliki makna di setiap pola lantai tariannya. Nah, perhatikan anak-anak, di sini ada kolom yang berkaitan dengan paragraf yang tadi sudah Pak Agung bacakan, mulai dari paragraf 1 sampai paragraf 4. Kemudian dari setiap paragraf itu kita akan menemukan hal-hal penting dari bacaan. Kita mulai dari paragraf pertama dulu. Ada hal-hal penting apa saja pada paragraf pertama? Tari pendet merupakan salah satu tari tradisional Bali yang sangat populer. Pada paragraf kedua, pendet disepakati lahir pada tahun 1950. Pada paragraf ketiga, tari pendet menceritakan tentang dewi-dewi kayangan yang turun ke bumi. Pada paragraf keempat, tari pendet hanya menggunakan pola lantai berbentuk huruf V, pola lantai lurus, dan pola menghadap ke samping dan ke kiri. Itu tadi adalah hal-hal penting dari bacaan mulai dari paragraf pertama sampai paragraf keempat. Penjelasan pemahaman tentang isi bacaan. Tari pendet merupakan salah satu tari tradisional Bali yang sangat populer yang disepakati lahir pada tahun 1950. Tari ini menceritakan tentang dewi-dewi kayangan yang turun ke bumi. Tari pendet hanya menggunakan pola lantai berbentuk huruf V, pola lantai lurus, dan pola menghadap ke samping kanan dan kiri. Itu tadi adalah kesimpulan dari pemahaman keseluruhan isi bacaan yang berjudul Mengenal Tari Pendet dari Bali. Pola lantai tari pendet. Yang pertama yaitu pola lantai berbentuk huruf V, kemudian pola lantai lurus, yang terakhir pola menghadap samping kanan dan kiri. Jadi ada 3 pola lantai pada tari pendet. Perhatikan di sini ada percakapan anak-anak antara Siti dan Dayu. Dayu berkata, "Wah, kamu tadi dapat memeragakan pengembangan pola lantai tari dengan baik, Siti. Kamu cepat sekali belajar." "Terima kasih, kamu banyak memberikan semangat padaku, Dayu." Teman-teman sekelas kita pun memberikan dukungan pada saat setiap kelompok maju untuk memeragakan hasil kerja kelompoknya. Kemudian Dayu berkata, "Ya, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan penghargaan atas usaha kerasnya ya Siti, dan tentu saja kewajibannya adalah dengan berlatih sungguh-sungguh agar tujuan dari usahanya tercapai." Nah, itu tadi adalah percakapan antara Dayu dan Siti yang berkaitan dengan hak dan kewajiban serta tanggung jawab. Hak dan kewajiban. Setiap kegiatan yang kita lakukan pasti melibatkan hak dan kewajiban, baik hak dan kewajiban kita maupun orang lain, baik yang berhubungan langsung dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Seluruh warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera. Nah, sekarang tugas kalian di rumah adalah jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Bagaimana panas matahari dapat sampai ke bumi? 2. Apa yang disebut dengan perpindahan kalor radiasi? 3. Sebutkan dan jelaskan 4 contoh perpindahan kalor secara radiasi. 4. Apakah perbedaan utama perpindahan panas secara radiasi dengan perpindahan panas secara konveksi? 5. Apa perbedaan utama perpindahan panas secara radiasi dengan
perpindahan panas secara konduksi. 6. Jelaskan 4 cara meringkas bacaan. 7. Dari manakah tari pendet berasal? 8. Bercerita tentang apakah tari pendet itu. 9. Sebutkan 3 pola lantai tari pendet. 10. Mengapa seluruh warga negara harus memiliki hak dan kewajiban? Nah, di sini ada 10 pertanyaan yang harus kalian kerjakan dan kalian jawab. Sebelum mengerjakan, jangan lupa berdoa terlebih dahulu supaya kalian diberikan kemudahan berpikir dan kecerdasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian materi kelas 5 tema 6 subtema 2 pembelajaran 5 dan 6. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan menambah motivasi belajar serta mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat belajar di rumah, selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.